Jimmy Uso hajar balik anggota The Bloodline. Devin Stratton dilabrak Nia Jax. Cody Rhodes dan Kevin Owens gelut brutal sampai hancurin meja. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Smack, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode SmackDown hari ini tanggal 11 Januari 2025. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. SmackDown hari ini dibuka oleh Paul Heyman yang mengumumkan bahwa hanya ada satu Tribal Chief. Dan Tribal Chief itu akan masuk ke pertandingan Men's Royal Rumble tahun ini untuk merebut kembali Undisputed WWE Championship dari Cody Rhodes. Heyman memuji Cody karena udah dapat rasa hormat dari Roman Reigns dan para fans, sambil bilang tantangan ini itu bukan sekedar prediksi, tapi spoiler. Sebelum Cody sempat jawab, Kevin Owens tiba-tiba masuk lewat area penonton, langsung nuduh kalau Cody udah merusak perusahaan karena terlalu dekat sama The Bloodline dan The Rock. Mereka pun ribut sampai berantem sengit di area penonton. Sementara di ring, Jake Fatu dan Tama Tonga tiba-tiba ngepung Paul Heyman. Tapi Jimmy Uso langsung datang buat menyelamatkan Heyman dengan super kick andalannya. Tapi karena kalah jumlah, Jimmy akhirnya kewalahan sampai Cody balik lagi buat bantu. SmackDown GM Nick Aldis dan para ofisial susah payah nge-stop keributan ini. Dan segmen berakhir dengan ketegangan yang belum selesai. Segmen ini bagus banget, apalagi momen Jimmy Uso yang datang buat nolong Paul Heyman. Di sisi lain, Jake Fatu juga kelihatan kuat banget di sini. Mungkin ini tandanya Jake bakal lebih sering di-push, terutama kalau The Bloodline versi solo itu bakal bubar. Tapi anehnya, Soul Sikoa juga nggak muncul sama sekali di sini. Mungkin dia malu kalah kemarin. Pas security lagi coba ngusir Jake Fatu dan Tama Tonga dari gedung, LA Knight muncul langsung dorong Jacob keluar sambil pede bilang kalau dia mau fokus buat menangin US title. Aksinya ini bikin Nick Aldis dan para fans heboh. Langsung ke Chelsea Green yang akhirnya mempertaruhkan gelar Women's US untuk yang pertama kalinya lawan Michin. Michin tampil agresif dengan serangan-serangan yang cepat dan gerakan yang bikin semangat. Tapi Chelsea pakai cara licik buat balik unggul dengan memanfaatkan barikade dan trik curang lainnya. Walaupun Michin sempat bikin gregetan dengan aksi cannonball di luar ring, Chelsea akhirnya menang dengan gaya licik, memanfaatkan crossbody dari Michin dan narik celananya waktu ngepin. Setelah pertandingan, Michin sempat mau balas dendam, tapi Piper Niven datang buat bantu Chelsea kabur, bikin Chelsea tetap jadi juara. Pertandingannya solid walaupun endingnya curang. Michin ngedominasi hampir 80%, tapi Chelsea Green pinter banget manfaatin momen. Finishnya emang cocok buat karakter heel kayak Chelsea yang selalu menang dengan cara licik. Bukan hal buruk sih, soalnya karakter Chelsea ini udah entertaining banget. Sebelum acara dimulai, Nick Aldis sibuk di kantor buat mediasi 4 tim yang ribut pengen dapat kesempatan berebutan gelar. Buat menyelesaikan masalah, Aldis langsung bikin 2 match. Los Garza lawan Pretty Deadly dan Motor City Machine Guns lawan Austin Theory dan Grayson Waller. Aldis juga sempat memperingatkan Grayson buat gak ganggu dia lagi. Tapi Grayson malah ngejek kalau dia mungkin bakal pindah ke Raw karena di sana nggak diancam-ancam kayak gini. Lanjut ke pertandingan tag team antara Los Garza, Angel Lamberto ditemani Santos Escobar dan Elektra Lopez melawan Pretty Deadly, Kit Wilson dan Elton Prince. Aksi berlangsung cepat dengan banyak move keren dari kedua tim. Pretty Deadly sempat dominasi pertandingan dan bikin Berto kesulitan buat take out. Tapi Los Garza membalikan keadaan lewat serangan backbreaker dari Angel dan super kicknya. Di akhir, Los Garza berhasil ngepin Elton berkat distraction dari Elektra dan intervensi dari Santos untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini sebenarnya biasa aja karena dua-duanya heel, jadi kurang greget. Tapi Los Garza lebih kelihatan kayak babyface di sini, walaupun mereka tetap pakai cara curang buat menang. Pretty Deadly juga sebenarnya keren, tapi mereka nggak terlalu dapat booking yang bagus di SmackDown belakangan ini. Dalam rematch perebutan US title, LA Knight mencoba menebus kekalahannya dari Shinsuke Nakamura di Survivor Series. LA langsung tampil agresif dengan neckbreaker dan stomp, tapi Nakamura membalas dengan serangan khasnya. Kedua superstar ini saling hantam dengan brutal. Setelah jeda iklan, LA nunjukin atletismenya dengan superplex keren, tapi Nakamura menyerang balik dengan tendangan-tendangan yang strong.
Waktu pertandingan makin intens, LA hampir mengunci Nakamura dengan reverse Boston Crab, tapi Nakamura balik menyerang dengan Kinshasa yang brutal. Sayangnya, Tama Tonga dan Jake Fatu tiba-tiba muncul, menyerang Elena dan bikin pertandingan ini selesai dengan diskualifikasi setelah 14 menit. Sampai akhirnya, Cody Rhodes dan Jimmy Uso datang buat nyelamatin. Mereka berhasil ngusir Jacob dan Tama keluar dari ring, bahkan sampai ke area penonton. Setelah keributan, Cody Rhodes langsung ambil mic dan nutut ke GM SmackDown Nick Aldis. Dengan Jimmy di sisinya, Cody minta pertandingan tag team buat selesaiin masalah ini. Aldis akhirnya setuju dan mengumumkan kalau pertandingan tag team ini bakal jadi main event. Menurutku, pertandingan antara LA Knight dan Shinsuke Nakamura tadi bagus banget. Bahkan mungkin lebih seru dari pertandingan mereka di Survivor Series. Meskipun ending DQ-nya emang bikin kesel. Tapi, kalau dari sisi cerita, ini masuk akal. Rivalitas antara LA Knight dan Jake Fatu juga makin menarik nih, dan aku suka banget sama arahnya. Lanjut ke pertandingan antara Motor City Machine Guns melawan Austin Theory dan Grayson Waller. Shelly dan Sabin nunjukin chemistry keren mereka dengan move double team yang mantep, sementara Theory dan Waller main curang buat ngambil kendali selama jeda iklan. Aksi makin intens, waktu Shelly dan Sabin berhasil ngeluarin serangan Skull and Bones ke Theory untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini kompetitif banget dengan dua tim yang sama-sama bagus. Aku suka soalnya sepanjang pertandingan kerasa seimbang dan endingnya juga pas. The Guns butuh kemenangan yang solid, sementara Theory dan Grayson juga terlihat bagus sebagai tim. Di backstage, juara WWE Tag Team DIY, Tommaso Ciampa dan Johnny Gargano kelihatan lagi nonton tag match tadi. Sampai Pretty Deadly datang buat ngelabrak mereka. Pretty Deadly nuduh DIY nggak ngebalas bantuan mereka di minggu kemarin. Ciampa ngebantah tuduhan itu, sementara Gargano dengan sarkastis bilang kalau mereka itu sebenarnya udah bantu. Setelah DIY pergi, Apollo Crews tiba-tiba muncul dan ngejek Pretty Deadly karena terlalu percaya sama DIY. WWE Women's Champion yang baru, Tiffany Stratton, masuk ke ring dengan Byron Saxton sebagai host segmen ini. Dengan penuh percaya diri, Tiffany ngingetin semua orang kalau ini adalah TV time. Dia sombong soal karirnya yang melesat tajam, dari debutnya yang kurang dari setahun lalu, menang Money in the Bank sampai berhasil ngalahin Nia Jax untuk jadi juara. Tiffany juga ngaku kalau dia memanipulasi Nia buat percaya sama dia, lalu memanfaatkan momen itu buat ngerebut gelar. Terus, Nia Jax keluar dengan penuh amarah atas pengkhianatan itu. Nia nuduh Tiffany nggak tahu terima kasih dan nuntut balikin gelarnya. Nia bahkan ngancem bakal menghancurkan Tiffany kalau perlu. Bayley datang dan ikut ngomong. Bayley ngejek Nia karena bisa-bisanya dibodohi sama Tiffany. Bayley lalu dengan tegas bilang kalau dialah yang bakal ngambil gelar itu dari Tiffany Stratton. Gak lama, juara tag team woman Naomi dan Bianca Belair juga muncul. Naomi bilang dia hampir ngalahin Nia minggu lalu dan merasa pantas dapat title shot. Tapi, situasi langsung kacau waktu Nia nyerang Naomi dan Bianca. Bayley coba ikut campur tapi Nia berhasil mengalahkannya juga. Di tengah keributan, Tiffany dengan sedih ngehantam prettiest moonsault ever keempat wanita itu sekaligus, terus kabur sambil bawa gelarnya. SmackDown GM Nick Aldis muncul di stage buat ngatur situasi. Aldis ngumumin bahwa Nia, Bayley, Naomi, dan Bianca bakal bertanding di Fatal 4-Way No. 1 Contenders Match. Saat itu juga untuk nentuin siapa penantang Tiffany yang berikutnya. Aku suka pas Tiffany Stratton ngomong kalau sebenarnya tuh dia cuma manfaatin Nia Jax. Ini bikin Tiffany kelihatan cerdas banget, apalagi sekarang dia udah pegang WWE Women's Title. Bayley dan Naomi juga punya alasan kuat buat dapetin title shot. Ini segmen yang bagus banget menurutku. Langsung aja ke pertandingannya. Nia Jax dominan di awal dengan double suplex ke Bianca dan Naomi, tapi kerjasama antara Naomi, Bianca, dan Bayley akhirnya berhasil netralisir Nia. Bayley, Naomi, dan Bianca saling tukar near falls dengan move-move kayak split leg moonsault dari Naomi dan 450 splash dari Bianca ke Nia. Turning point terjadi waktu Candice LeRae muncul dan gangguin Bianca. Distraksi ini bikin Bayley berhasil counter serangan Naomi, terus mating dengan Rose Plan untuk memenangkan pertandingan. Dengan ini, Bayley bakal jadi penantang Tiffany Stratton untuk WWE Women's Championship minggu depan. Menurutku, pertandingan ini seru banget. Bayley menang juga masuk akal soalnya dia mantan juara dan Nia Jax kayaknya perlu dibangun lebih kuat lagi sebelum dapat title shot. Bookingannya udah solid banget menurutku. Jimmy Uso ngebahas tantangan dari Roman Reigns dengan Cody Rhodes di backstage. Cody cuek aja sama peringatan dari Jimmy,
tapi kelihatan kalau ketegangan di antara mereka itu masih terasa. Tiba-tiba Carmelo Hayes muncul buat ngancam Jimmy, tapi Jimmy santai aja nanggepinnya, kasih gestur no hit sambil pergi. Setelah menang di Fatal 4-Way, Bayley ngobrol sama Byron Saxton soal match perebutan gelarnya minggu depan. Penuh percaya diri, Bayley ngingetin semua orang kalau Tiffany Stratton belum pernah ngalahin dia. Jacob Fatu bareng Tama Tonga kasih peringatan ke Jimmy Uso dan Cody Rhodes. Dengan nada serius, Jacob bilang kalau dia adalah mimpi buruk baru untuk Cody. Lanjut ke pertandingan utama di SmackDown hari ini antara Cody Rhodes dan Jimmy Uso melawan Jacob Fatu dan Tama Tonga. Jimmy Uso berjuang keras walaupun sering terisolasi sama Jacob dan Tama. Dia harus menerima serangan brutal kayak Samoan Drop dan Running Hip Attacks, tapi semuanya berubah waktu Cody Rhodes akhirnya dapat hot tag. Langsung ngeluarin semua signature move-nya kayak Disaster Kick dan Suicide Dive yang spektakuler ke kedua lawan. Waktu pertandingan lagi memanas, tiba-tiba Kevin Owens muncul dan bikin Cody terdistraksi. Cody ninggalin Jimmy dan malah ke Owens buat berantem. Jimmy yang ditinggal sendirian, dia berhasil ngehajar Tama dengan spear dan Uso Splash, tapi Jacob datang buat nge-break pin-nya. Jacob mulai hancurin Jimmy dengan Impaler DDT dan Double Jump Moonsault yang luar biasa untuk memenangkan pertandingan. Setelah kemenangan itu, kamera langsung potong ke backstage, nunjukin Cody Rhodes dan Kevin Owens masih saling hajar di area teknis. Berantemnya makin gila sampai mereka manjat alat-alat besar, dan akhirnya mereka jatuh dari atas ke tumpukan meja di bawah. Membuat acara berakhir dengan Cody dan Owens yang tergeletak, sementara penonton terlihat cemas. Menurutku, pertandingan tag team ini seru banget, tapi bikin Cody Rhodes kelihatan kayak partner yang ngawur soalnya dia ninggalin Jimmy cuma buat ngeladenin Owens. Aku nggak tahu apakah bakal ada kelanjutan dari situ, atau Jimmy bakal terima-terima aja. Kayaknya, Cody bakal tetap menang di Royal Rumble, tapi pertandingannya pasti bakal seru lawan Kevin Owens. Secara keseluruhan, SmackDown hari ini cukup bagus seperti biasanya, walau nggak bisa dibilang luar biasa. Rasanya belum sampai ke level itulah. Mereka berhasil ngembangin banyak storyline dan pertandingannya lumayan seru, terutama di jam terakhir. Buatku, Fatal 4-Way para wanita jadi pertandingan terbaik hari ini. Tapi menurut kalian gimana SmackDown hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Yaudah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 8.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible.